Oke. Siapa bang namanya? Ajar bang. Kenalin, nama gue Rafa ya. Jadi ini nih kita sekarang mau nanya-nanya aja. Iya bang. Nanya. Gue mau nanya pendapat tuh nih bang tentang program pelaksanaan MBG nih. Kan dari mulai Prabowo menjabat nih, mulai berjalan tuh programnya. Nah, pandangan lu gimana sih atau pendapat lu tuh tentang program MBG? Ada plus minusnya sih bang, itu kata gue. Plus minusnya gimana? Kalau plusnya itu ya membuka lapangan kerja baru kan ya. Buat orang catering yang mungkin udah sepi orderan gitu, sepi pesanan gitu kan. Jadi mereka dapat orderan gitu yang banyak dan secara masif gitu yang kayak tiap hari ini ada mulu gitu. Ya gue nggak tahu sih cara realnya kayak gimana, cuman ya itu ya ini dapat lapangan kerja jadi ada gitu. Itu yang mantan juga bantu UMKM gitu ya? Iya, saya bilang gitu sih bang. Terus nih, kalau tantangan utama nih dalam pelaksanaan MBG itu apa sih? Tantangan utama nih? Tadi kan udah membantu UMKM tuh, bilang bang. Nah, tantangan itu gimana tuh? Tantangannya sih ya mungkin kalau kita ngeliat di media akhir-akhir ini nih ya, yang aku bilang keracunan gara-gara MBG kayak gitu. Iya tuh, banyak tuh gue liat di X tuh, di Twitter lah, Facebook, Instagram tuh kan banyak keracunan tuh. Gimana tuh? Tadi. Iya itu tuh, wah ada sih mungkin ada quality control yang terlewat kali ya, atau mungkin bahan bakunya yang kurang fresh gitu. Bahan bakunya kurang fresh tuh, maksudnya gimana nih? Ya mungkin kayak cara pengolahannya salah kah? Atau bisa jadi, itu bisa jadi juga banyak faktor sih bang kayak gitu. Entah mungkin bahan bakunya ini nyampe ke cateringnya ini emang udah keadaan yang kurang seger, abis itu ditambah ngendep di situnya makin lama lagi sampai tunggu dimasak, itu kan bisa jadi bang. Iya sih, jadi orang bisa ini bahkan nggak semua orang cocok juga makan kayak gitu. Kalau bisa ada juga sih yang bisa by request gitu kan, kayak misalnya alergi ini nanti diganti sama ini, cuman kan nggak setiap orang bisa sama gitu. Ada juga mungkin yang kagak ngomong gitu, akhirnya malah bikin media gitu ya. Soalnya emang kasus keracunan banyak bang kalau kita lihat. Banyak sih, banyak. Aku juga lihat kemarin tuh sampai ada yang kejang sih di Instagram gitu gara-gara keracunan ya. Terus gue mau nanya lagi nih, kalau cara melibatin MBG nih sama kearifan lokal lu gimana ya, kayak ya budaya atau gitu kearifan lokal kita jadi dibahas sama program MBG ini gimana sih? Kalau kearifan lokal menurut lo nih gimana dulu bang? Kearifan lokal menurut gue nih ya kayak makan khas daerah gitu-gitu. Terus ya dari daerah-daerah gitu kita kearifan lokal kita sampai ke MBG. Nah itu menurut lu gimana kan? Oh itu bisa banget sih bang. Gue sendiri kan ada keluarga kan dari Ambon ya. Kalau di Ambon tuh ada namanya ikan kuah kuning, dan di Ambon itu kan ikan seperti limpah ya di sana ya. Nah itu tuh ini bang, bisa lah itu lebih diperdayakan gitu, nelayan di sana juga. Habis itu untuk membantu nelayan atau petani-petani di tingkatan yang lebih kecil lagi. Gitu, jadi mereka ini kan ada tuh yang misalnya kita sering dengar nih mereka jual harga ke pasar gitu, harganya anjlok banget. Mungkin bisa nih sama kementerian yang terkait ya lebih diurus lagi gitu, biar sektornya ini nggak mati juga, jadi bisa tetap hidup. Dan ibaratnya ya, sekali mendayung 2 pulau terlampau, dapat lapangan kerja juga. Habis itu sama pemberdayaan yang di bawahnya lagi itu yang tadi gue bilang bang, nelayan, petani dan lain-lain gitu. Jadi semua tersatukan gitu ya? Iya betul bang. Ini kan MBG dari catering kan? Iya. Nah terus biar cara gizinya tuh tetap terjaga dengan sama kualitasnya tetap terjaga itu gimana nih? Kita harus melibatin apa gitu tetap terjaga buat ke depan? Yang paling utama sih nih ngelibatin ahli gizi sih udah pasti tuh. Iya, ahli gizi tuh. Yes. Ahli gizi, habis itu mungkin biar ini sih apa, quality control tuh kayaknya nggak bisa cuma sekali doang deh. Kayak misal makanan udah jadi, QC kontrol makanan tuh susah jujur. Iya, jadi quality control ini bukan pas jadi doang, tapi mulai dari bahan pangan datang ke catering ya, ke tempat yang itu ya, pokoknya tempat masak intinya. Mulai dari situ tuh, ini dicek nih bahan bakunya nih, ini masih fresh atau mungkin udah layu atau kayak gimana tuh, kayak gitu sih bang. Kayak gitu ya. Kalau misal dari pihak yang lainnya gimana nih, ada nggak kira-kira? Jadi kan ahli gizi, ya. Terus yang QC gitu dari pihak sekolah ada kah? Atau dari pihak wali murid atau apa gitu, kira-kira ada nggak?
Sebenarnya bisa banget bang kayak gitu, cuman kalau kita ngeliat akhir-akhir ini yang banyak pelajaran gitu kan jadi ini lagi ya apa namanya resiko juga kan ya. Resiko juga sih bisa. Iya kan mereka kan cuman apa ya ibaratnya terima jadi ya terima program dari pemerintah kayak gitu. Jadi kita juga minim kewaspadaan sih sebenarnya. Iya itu juga minim kewaspadaan bang. Ya, program MBG itu udah mencerminkan kesetaraan sosial di Pancasila misalnya. Kayak keadilan sosial di Pancasila gitu. Menurut lu udah belum? Itu kalau dari pandang lu tuh kayak gimana bang untuk bentuk itu? Bahkan beda dari kita pandangannya. Menurut gue nih, kita berarti istilahnya bahas perspektif. Iya. Jadi perspektif gue tuh, gue bisa bilang belum. Kenapa gue bisa bilang belum? Jadi gini, menurut gue target program MBG ini belum tepat. Karena kenapa? Dia hanya memberikan makanan gratis tuh kepada yang bersekolah. Nah, sedangkan kita melihat masyarakat Indo nih ya, Iya benar. kan ada yang nggak sekolah, ada yang nggak sekolah, kurang mampu lah ya. Iya, istilahnya yang kurang mampu lah. Itu kan mereka nggak tersalurkan. Jadi menurut gue itu kurang adil lah istilahnya. Iya. Jadi belum tersalurkan ke dalam keadilan sosial. Nah, menurut tuh gimana tuh bang? Itu gue setuju sih bang sama lo soalnya kan banyak juga ya orang-orang yang ekonominya apa ya nggak kayak kita dan kawan-kawan lainnya yang sekolah gitu ya. Dan mungkin juga bisa dibilang ada yang beberapa yang tepat sasaran, cuman kalau kita bahas ke situ juga sebenarnya gue bingung nih soalnya nggak setiap murid di sekolah negeri ini tuh mereka ekonominya kurang atau bilang miskin lah, dan nggak semua orang yang di sekolah swasta juga kaya bang. Iya kayak gitu sih bang. Program makan bergizi gratis membantu anak-anak dalam belajar agar tidak belajar dalam kondisi kelaparan. Dengan makanan bergizi, anak-anak bisa lebih fokus dan semangat saat belajar di sekolah. Program ini juga memberikan manfaat bagi UMKM dan usaha catering yang ada di sekitar kita. Petani dan nelayan lokal pun bisa ikut terlibat sebagai penyedia bahan makanan. Namun, kualitas dan kebersihan makanan harus selalu dijaga. Kita tidak ingin kejadian keracunan makanan terulang kembali. Oleh karena itu, pengawasan dari ahli gizi dan tenaga profesional sangat penting. Program MBG harus tepat sasaran agar benar-benar membantu yang membutuhkan. Dengan kerjasama pemerintah, sekolah, dan masyarakat, MBG bisa berjalan lebih baik.